Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Azwa Garden. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara yang baik menambahkan media tanam atau topping media tanam pada pohon anggur kita. Pertama yang harus kita lakukan adalah menggemburkan media tanam lama terlebih dahulu. Media yang ada pada pohon anggur biasanya akan menjadi padat seiring dengan perlakuan atau perawatan yang selama ini kita lakukan. Jadi untuk menambahkan atau topping media tanam yang baru, maka sangat perlu dilakukan penggemburan. Kenapa kita harus melakukan penggemburan terlebih dahulu pada media tanam lama? Hal ini harus kita lakukan agar media tanam lama dengan media tanam yang baru bisa menyatu atau homogen dengan baik, sehingga di saat kita melakukan penyiraman atau pemupukan tidak terjadi genangan. Dengan kata lain, penyerapan air terhadap media tanam akan sangat baik atau poros. Manfaat yang kedua adalah membuka pori-pori pada tanah sehingga oksigen bisa terserap dengan baik ke dalam tanah. Kemudian langkah yang kedua adalah siapkan media tanam. Pastikan media tanam yang akan kita tambahkan sudah terdekomposisi dengan baik dan atau bisa dikatakan sudah matang, dan usahakan media tanam yang baru yang akan ditambahkan memiliki nutrisi yang baik. Contohnya media tanam ini adalah campurannya sekam bakar, sekam lapu, kokopit, kompos, dan juga kohe kambing yang sudah terfermentasi dengan baik atau matang. Kemudian taburkan atau tambahkan media tanam yang baru pada media tanam lama atau di sekitar batang pohon anggur. Taburkan atau tambahkan dengan merata. Kemudian setelah kita tambahkan, aduk media tanam yang baru dengan media tanam lama yang sudah kita gemburkan agar menyatu dan homogen. Kenapa media tanam yang baru harus media tanam yang steril dan bersih? Agar untuk mencegah pohon anggur kita atau media tanam yang lama tidak dijangkiti oleh penyakit atau patogen. Dan pentingnya media tanam yang baru yang kita tambahkan memiliki nutrisi yang cukup untuk unsur hara yang cukup agar bisa mengganti nutrisi atau unsur hara yang hilang yang telah terserap oleh tanaman anggur atau pohon anggur ini. Apalagi jika pohon anggur sudah pernah berbuah, maka unsur hara yang terserap atau yang hilang dari media tanam lama cukup banyak. Sehingga inilah gunanya media tanam yang baru harus memiliki unsur hara yang cukup lengkap. Saya sarankan untuk kompos yang sebagai bagian dari media tanam yang baru yang kita tambahkan dibuat dari bahan-bahan organik yang kaya unsur hara seperti bonggol pisang, kulit-kulit buah-buahan maupun dari rumputan. Kemudian langkah yang ketiga, tambahkan abu atau kapur pertanian. Kalau saya memakai abu hasil dari pembakaran daun bambu, daun pisang, dan daun cengkeh. Kenapa saya menggunakan abu? Karena efek atau manfaat dari abu ini tidak kalah dengan kapur pertanian yang kita beli di toko. Abu ini berguna untuk meningkatkan pH atau menjadi pH baper, apalagi di saat ini sudah mulai musim penghujan, sehingga pH pada media tanam akan tetap terjaga. Manfaat yang kedua, abu bisa meminimalisir patogen atau penyakit tanah, bahkan bisa membunuh penyakit tanah. Dan abu juga bisa meminimalisir serangan dari jamur dan juga bakteri. Kemudian yang ketiga, unsur hara yang terdapat pada abu lumayan lengkap. Abu memiliki unsur hara kalium yang cukup tinggi. Selain kalium, abu juga mengandung kalsium dan magnesium. Selain itu, abu juga memiliki unsur silika yang cukup tinggi, apalagi abu dari sisa pembakaran daun bambu dan daun pisang. Dan pada abu ini juga terdapat unsur hara fosfor yang berasal dari pembakaran daun pisang. Unsur silika dari hasil pembakaran daun bambu nanti berguna untuk memperkuat batang tanaman dan memperkuat ketahanan tanaman anggur di musim hujan dan dari penyakit. Di dalam abu ini juga terkandung unsur hara fosfor dari hasil pembakaran
daun pisang, sehingga juga bisa menguatkan batang tanaman dan memicu batang tanaman lebih besar. Tapi saya anjurkan untuk tidak terlalu banyak atau terlalu sering memakai abu, karena nanti kalau terlalu banyak dan melebihi dosis akan membuat media tanah atau media tanam kita menjadi keras dan padat. Kemudian langkah yang 4, siapkan bakteri-bakteri baik atau mikroorganisme baik yang menguntungkan bagi tanaman kita. Contohnya kalau saya menggunakan 2 pupuk organik cair, yaitu Lindi Super dan Jakaba Super. Jadi dosis yang saya siapkan yaitu 5 liter air yang dicampur dengan 250 ml Lindi Super dan 250 ml Jakaba Super, sehingga menjadi 500 ml. Dari campuran ini dosisnya adalah 1:10, yaitu 5 liter air dan 500 ml pupuk organik cair Lindi Super yang dimix dengan Jakaba Super. Kemudian diaduk supaya tercampur dengan rata dan homogen. Manfaat kita menyiramkan pupuk organik cair atau cairan yang dalamnya terkandung mikroorganisme baik adalah nanti di media tanam yang baru, jika ada bahan-bahan organik yang belum terdekomposisi dengan baik, maka cairan yang kita tambahkan atau kita siramkan yang berisi pupuk organik ini, mikroorganismenya nanti akan melakukan dekomposisi kepada bahan-bahan organik yang belum matang sempurna ini, sehingga nanti akan bermanfaat untuk tanaman. Kemudian manfaat yang kedua adalah nantinya mikroorganisme baik ini akan mempertahankan atau melindungi tanaman kita dari mikroorganisme jahat dan patogen. Jika teman-teman tidak memiliki POC atau pupuk organik cair seperti yang saya terapkan, jadi teman-teman bisa juga memakai IM4 atau Trichoderma. Nah, setelah menyiramkan bakteri-bakteri baik dari POC ini, maka media tanam kita ini akan terlindungi dari penyakit. Siram dengan merata media tanam kita sehingga media tanam yang lama dengan yang baru bisa menyatu atau homogen dengan baik. Disiram merata dan disiram jenuh. Untuk IM4 dan Trichodermanya bisa teman-teman beli di toko pertanian. Tapi alangkah baiknya teman-teman membuat pupuk organik cair karena pembuatannya sangat murah dan mudah. Untuk penyiraman ini lakukan dengan betul-betul merata. Untuk cara penambahan media tanam atau topping media tanam seperti ini sudah saya lakukan bertahun-tahun dan alhamdulillah hasilnya sangat baik. Teman-teman bisa mencoba di rumah atau di perkebunan teman-teman. Semoga bermanfaat. Bukan maksud menggurui, hanya berbagi. Sekian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.